plus. Oke. Jadi, selamat sore semuanya. Selamat datang di CL yang terakhir kita di semester ini ya. Kenapa kok bilang di semester ini? Soalnya di semester depan buat kalian yang masuk AE sama mesin, kalian bakal dapet CL lagi. Oke, udah lengkap nih. Oke, kita mulai ya. Nomor 1. Ini nomor 1 kita dikasih sistem yang modelnya kayak gini. Modelnya kayak gini. Terus kita harus menentukan gaya terkecil yang harus dikeluarkan oleh si orang ini supaya si box ini bisa bergerak. Box ini beratnya 80 kilo. Terus kita juga suruh menentukan besarnya theta itu berapa. Kita dikasih tahu data koefisien statis antara si box ini dengan lantai itu mu s sama dengan 0,3. Oke, jadi kalau sistemnya modelnya kayak gini, kira-kira dia bakal geraknya kotaknya itu kemana? Kiri, Kak. Ke kiri. Oke. Ke kiri ya. Langsung kita bikin si DBB-nya. Berarti kita butuh berapa sistem? 2 lah ya. Ini sama si ini. Tujuannya adalah mencari T minimal. Itu berapa? Sama tetanya itu berapa? Oke, jadi di sini kita bisa lihat sistem dari si katrolnya. Di sini tuh dia itu satu tali. Tapi di sini tuh dia tali yang lain. Berarti kita bisa kasih gaya di sini. Di sini tuh besarnya itu T. Dan di sini juga T. Karena dia sistem satu tali. Tapi di sini karena talinya beda, kita kasih T aksen di sini. Oke. Di sini kita punya sudut 45 derajat. Di sini kita punya 30 derajat. Dengan kita pakai acuan Y-nya ke sini, X-nya ke sini. Oke, berarti kita bisa langsung hitung sigma fx-nya. Sigma fx mesti sama dengan 0. Sama dengan apa aja tuh? Di situ ada T cos 45. Terus ada lagi minus T cos 30. Sama apa lagi? Plus T aksen. Di sini tuh ada theta. Berarti kita pakainya T aksen sin theta. Sin theta di situ. Ada lagi nggak? 1, 2, 3. Udah 3. Oke. Aman satu persamaan. Terus kita sigma fx. Sigma fy sama dengan 0 di sini. Kita bakal punya T sin. Terus ada lagi T yang ini T cos. T cos 30 buat yang fx berarti di sini T sin 30. T sin 30. Terus kita punya T aksen yang ngurangin dia. T aksen cos theta. Sini ada 2 persamaan. Terus kita lanjut ke yang sistem yang kedua di sini. Jadi karena ini T aksen, otomatis di sini juga T aksen. Tetanya di mana? Tetanya di sini. Di sini kita punya gaya berat arah ke bawah. Di sini kita juga punya N ke atas sana. Terus sebenarnya N-nya itu sesumbu ya sama si W. Terus kita juga punya, karena asumsinya geraknya dia ke kiri, berarti kita punya gaya gesek statis ke kiri. Ada lagi nggak di situ? S1 gesek 1, 2, 3. Oke. Udah ada 4 gaya. Kita bisa lakukan sigma fx lagi sama sigma fy lagi. Sigma fx kita bisa punya apa aja tuh? Fs
plus minus T aksen sin theta itu bakal sama dengan 0. Terus kita juga punya sigma FY. Sigma FY sama dengan 0 sama dengan kita ada T aksen cos theta ditambah N dikurangi W. Itu bakal sama dengan 0. Berarti kita udah punya yang nggak diketahui itu 1, 2, 3. Jadi kita nggak tahu T, kita nggak tahu T aksen, kita nggak tahu besar theta. Terus di sini kita juga nggak tahu besarnya N itu seberapa, sama si F-nya itu berapa. 5 yang nggak kita ketahui, kita masih punya 4 persamaan. Berarti kurang 1. 1 persamaan itu kita ambil dari sini. Fs bakal sama dengan mu S dikalikan dengan N. Jadi ini persamaan kelima. 5 yang nggak diketahui apa aja kita data. Yang nggak diketahui itu T, T aksen, theta, Fs, sama N. Tapi kita punya 5 persamaan. 1, 2, 3, 4, 5. Otomatis bisa dikerjain. Kita bisa menemukan yang diminta, yaitu T sama theta. Ada pertanyaan nggak? Aman? Aman. Gampang lah ya, nomor 1 ya. Lanjut nomor 2 ya. Oke, jadi nomor 2 gini. Kita punya pasak, kita punya baji di sini. Dengan koefisien gesekan statisnya antara B sama C itu segini. Terus kita juga punya koefisien gesekan antara B dengan A dan C dengan D itu segini. Terus kita di sini ternyata ada pegas, dan pegasnya itu ketika itu kondisi kayak gini itu dia terkompresi segini. Nah, kita harus menentukan gaya P yang paling kecil yang diperlukan supaya si pasaknya ini bergerak ke kiri. Dengan kita diberikan suatu info kalau kita nggak usah consider berat dari si pasaknya. Oke. Dengan konfigurasi yang kayak gitu, dengan P dengan asumsinya gerak ke kiri. Berarti kalau P gerak ke kiri, si pegasnya gimana? Pegas sama si B ini bakal gimana? Jadi, gimana? Karena si bajinya ini gerak ke kiri, otomatis dia akan ngedorong si B-nya sehingga si pegas ini bakal terkompresi. Kayak gitu. Jadi B bakal naik, dan akibat karena B naik, si pegas bakal terkompresi. Oke, berarti kita butuh DBB dari si benda B sama si benda C di sini. Kita lihat dulu si benda B. Pada benda B akan ada gaya dari pegas. Arahnya kemana? Terus gaya di sini. Sama gaya di sini. Oke. Gaya dari pegas arahnya kemana nih? Atas atau ke bawah? Bawah. Ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena dia ketekan, Kak. Oke, berarti gaya pegasnya ngelawan si arah kompresinya ya. Ini, FP. Terus kita punya di sini apa nih? Normal. Normal antara B dengan A ya. Iya. Oke, di sini arahnya ke sini. Kita punya normal antara B dengan A. Di sini karena dia tadi kan kita lihat si B kontak dengan si C juga nih di sini nih. Kontak dengan si C, berarti di sini kita bakal muncul gaya normal juga antara si B dengan si C. Ya, cukup sampai di sini dulu. Kita coba lihat di DBB yang satu lagi. Di DBB yang satu lagi, kita bakal punya P di sini.
Terus karena dia ketekan di sini dan ketekan di sini, berarti dia itu bakal punya gaya-gaya normal di sini. Nah, arahnya kemana? Karena si D kontak dengan si C, berarti arahnya itu dia bakal memberikan gaya normal ke sini. Ini adalah N, C, D. Dan ini adalah lawan dari yang ini. Di sini kita bakal punya NBC di sini. NBC. Nah, karena asumsinya dia itu si bajinya bergerak ke kiri, berarti dan kita dikasih tahu di sini ada gesekan dan di sini ada gesekan. Berarti di dua sisi ini bakal terkena gesekan. Arahnya kemana? Buat yang bagian sini arahnya akan ke sini. Buat yang bawah arahnya akan ke sini. Ini adalah FBC. Dan ini adalah FCD. Nah, karena ada gesekan di sini sebesar FBC, sebagai untuk counternya di sini juga ada gesekan. Di sini. Nah, besarnya sama FBC. Apakah sudah? Belum. Ternyata di sini B sama A, dia itu punya koefisien gesekan juga. Dan karena B bergeraknya ke atas, berarti gesekannya bakal ngarah ke bawah. FBA di sini. Ini 15 derajat. Tahu dari mana? Dari soal dibilangin 15 derajat. Oke, berarti kita bisa langsung sigma fx, sigma fy di setiap-tiap dbb. Di sini kita punya sigma fx kan sama dengan 0. Kan sama dengan kita punya yang positifnya ke sana, NBA. Terus kita juga punya arah negatif lagi di sini. Negatif. NBC sin atau cos di sini 15. Kurang proper. Di sini 15. TNBC sin 15. 15. Terus ada lagi sini. Min FBC cos 15. 15. Bakal sama dengan 0. Udah, 1, 2, 3. Oke. Sigma FY juga sama dengan 0. Ada apa aja di sana? Ada NBC cos 15. Terus ada kontribusi dari ini, FBA. Terus ada FBC juga. FBC sin. Terus kita punya F pegas. Di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5 yang kita nggak tahu. Tapi kita bisa dapetin si FBA berapa, FBC berapa, dan FFP berapa. F pegasnya berapa. Di sini kita bisa cari FBA itu bakal sama dengan mu. BA berarti kita pakai mu S aksen. Mu S aksen kali N yang bersesuaian. BA. Terus kita juga punya FBC. FBC itu akan sama dengan mu. Kita lihat mu yang mana, B dan C. Berarti kita pakai mu S. Mu S kali NBC. Terus kita punya apa lagi? Kita punya FP.
F gasnya akan sama dengan K kali delta X. K-nya apa? K-nya kita tahu dari soal ini, 500. Terus delta X-nya kita juga tahu dari soal 200 mm. Berarti kita udah punya 5 persamaan. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5 persamaan. Kita coba yang di sini. Di sini kita bakal punya sigma fx kan sama dengan 0. Sama dengan fbc plus fcd dikalikan dengan cos 15. Tambah apa lagi tuh? Di sini berarti. Ini 15. Ini 15. Di sini kita punya NBC plus NCD. Cos atau sin kita lihat di sini berarti kita butuhnya sin. Sin 15. Ada apa lagi? 1, 2, 3, 4. Ada P, minus P. Dia akan sama dengan 0. Oke, masuk ke sigma FY-nya. Sigma FY kita bakal punya sigma FY sama dengan 0. Sama dengan ada apa aja di sana? Cuman ada ini sama 2 gaya normal. Berarti kita punya FBC min FCD. FCD dikalikan dengan sin. Sin 15. Terus kita tambah dengan NCD. NCD dikurangi NBC. Pakainya apa? Pakai cos 15. Itu aja. Udah 1, 2, 3, 4. Ada 8 komponen gaya. Berarti kita tambah lagi yang nggak diketahui nih. Yang nggak diketahui itu kita nggak tahu NCD berapa. Kita nggak tahu P berapa. Kita nggak tahu FCD berapa. Berarti kita yang nggak tahu ada 1, 2. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 8 yang nggak diketahui. Tapi kita cuma punya dari sini 5 persamaan. Dari sini 2 persamaan. 7 persamaan. Kurang 1 persamaan lagi. Dari mana kita dapatnya? Persamaan yang terakhir itu kita dapat dari si FCD. FCD bakal sama dengan mu. Mu yang mana? Kita cek lagi. Mu CD berarti kita pakai mu S aksen. Mu CD, mu S aksen dikalikan dengan NCD. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan yang ke-8. 8 persamaan, 8 yang nggak diketahui. Yang nggak diketahui apa aja tadi kita data. NAB, NBC, FBA, FBC, FP, P, NCD, sama FCD. Ada 8 yang nggak diketahui, ada 8 persamaan. Jadi bisa dengan mudah kita temukan nilai P-nya berapa di situ dengan sedikit aljabar. Oke, itu 2 soal buat CL10. Ada pertanyaan nggak? Halo? Enggak, Kak. Nggak, aman? Aman. Aman ya? Oke. Berarti itu 2 soal CL yang hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti CL kita semester ini udah selesai. Yeay.